menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kebijakan Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas. Yang pertama, menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia. Kedua, memobilisasi rakyat Indonesia dari kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Berdasarkan orientasi itulah penduduk Jepang secara ekstensif melakukan eksploitasi ekonomi, penetrasi politik, dan tekanan kultural pada masyarakat Indonesia. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melakukan beberapa kebijakan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Di dalam bidang politik, kebijakan yang pertama kali dilakukan oleh pihak Jepang adalah membekukan segala kegiatan yang berurusan dengan politik. Semua pergerakan yang berbau politik dilarang. Selanjutnya yaitu dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mereka untuk mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang pertama, tahap penguasaan, dan yang kedua, tahap menyusun kembali struktur. Nah, sedangkan dalam bidang sosial diberlakukannya Romusa, di mana pada awalnya Romusa ini dipekerjakan sebagai pekerja produktif di perusahaan-perusahaan, kedudukannya juga seperti buruh biasa. Namun, pada pertengahan tahun 1943, kebijakan pengerahan Romusa ini berubah menjadi usaha eksploitasi. Nah, hal ini disebabkan kondisi perang yang semakin memburuk bagi Jepang. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan. Nah, kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan ini adalah menghilangkan diskriminasi dalam mengenyam pendidikan. Karena pada masa Belanda, yang dapat merasakan pendidikan formal hanyalah rakyat pribumi untuk kalangan menengah ke atas. Sementara rakyat kecil tidak bisa memiliki kesempatan, sehingga pada masa Jepang mereka mulai menerapkan pola pendidikan semua rakyat dan lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Nah, dan yang ketiga, kebijakan Jepang berada dalam bidang militer. Karena pada situasi di medan perang Asia Pasifik semakin menyulitkan Jepang, nah dari situasi tersebutlah maka Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan pemuda dan pelajar Indonesia sebagai tenaga potensial yang bisa diikutsertakan dalam pertempuran menghadapi sekutu. Baik, di sini saya akan membahas tentang materi yang berjudul pemberlakuan wilayah pemerintahan Jepang terhadap Indonesia. Jadi pada saat itu Indonesia itu merupakan negara yang pernah dijajah oleh Jepang ya. Ketika pendudukan Jepang, lalu supaya mudah dikontrol, pada saat itu Jepang membagi-bagi wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian. Jadi diantaranya itu adalah waktu itu Sumatera jadi daerah pendudukan Jepang ke-7, lalu bergabung dengan Singapura, markas besarnya itu di Singapura. Lalu Jawa dan Madura menjadi daerah pendudukan tentara Jepang yang ke-16, yang markas besarnya ada di Jakarta. Lalu kemudian ada Kalimantan dan Sulawesi juga menjadi daerah pendudukan Angkatan Laut Jepang yang bermarkas di kota Makassar pada saat itu. Nah, selain itu, Jepang juga menerapkan beberapa sistem pembagian wilayah lain yang dimana tadi tujuannya sama, agar mempermudah mengontrol wilayah-wilayah Indonesia. Lalu Jepang membagi lagi wilayah-wilayah Indonesia, di beberapa di antaranya adalah salah satunya sistem tonarigumi, diperkenalkan oleh tentara pendudukan Kekaisaran Jepang pada Januari 1944. Sistem ini pertama kali sebenarnya diperkenalkan di Pulau Jawa yang berada di bawah kontrol Angkatan Darat Kekaisaran Jepang atau Rikugun. Lalu kemudian menyebar juga ke wilayah yang berada di bawah kontrol Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun. Jadi kayak di daerah Sulawesi hingga Indonesia Timur gitu. Lalu fungsi utama dari dibentuknya tonarigumi itu adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahan, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan militer pada saat itu dengan warga ataupun warga itu sendiri gitu.
Lalu ketika Kekaisaran Jepang mulai tersudut dalam Perang Dunia Kedua, Tonarigumi menjadi basis pelatihan militer warga desa yang dipaksa kemudian untuk menjadi tentara sekunder atau misi yang membela Jepang untuk menghadapi pasukan blok sekutu pada saat itu. Ketika Kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia II, wilayah bekas pendudukan Jepang yang diduduki oleh Amerika seperti Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina memutuskan untuk menghapus sistem Tonarigumi secara formal pada tahun 1947. Tetapi di beberapa wilayah, sistem Tonarigumi berubah namanya, salah satunya di Indonesia. Tonarigumi itu berubah menjadi, kalau sekarang jadi RT, Rukun Tetangga, dan RW, Rukun Warga, gitu. Nah, jadi Jepang itu menerapkan sistem Tonarigumi ini nggak cuma di Indonesia saja. Mereka juga menerapkannya ke negara-negara yang mereka jajah sebelumnya juga seperti itu. Ada beberapa penerapan pembagian wilayah lain, yaitu ada juga namanya penerapan sistem autarki atau daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang. Nah, jadi sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi ya, setiap daerah ekonomi gitu. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Mainsefu atau daerah yang diperintah Angkatan Laut, 3 daerah. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang, di Kalijati, maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer. Pada saat itu, beberapa daerahnya itu, yang pertama daerah bagian tengah meliputi Jawa dan Madura dikuasai oleh tentara ke-16 dengan kantor pusat di Batavia atau Jakarta kalau sekarang. Lalu daerah bagian barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukit Tinggi dikuasai oleh tentara ke-25. Lalu daerah bagian timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku ataupun Irian juga di bawah kekuasaan Armada Selatan kedua dengan pusatnya di Makassar. Lalu ada kebijakan lain juga yaitu ada namanya kebijakan, jadi gini, pemerintah militer Jepang itu melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dan membentuk departemen dan membentuk Chousang-in atau Dewan Penasehat untuk mempermudah pengawasan dibentuk 3 pemerintahan militer. Nah, lalu mereka juga ini membagi daerah-daerah militer mereka gitu, agar tujuannya sama ya tetap tadi, agar mudah mengontrol begitu pasukan-pasukannya. Jadi daerah militer ini juga dibagi 3. Yang pertama itu pembentukan angkatan darat atau Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke-16 dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Lalu pembentukan angkatan darat Rikuyun yang membawahi Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi, sama seperti yang tadi juga, dikenal dengan tentara ke-20 dipimpin oleh Jenderal Tanabe. Lalu pembentukan angkatan laut atau Kaigun yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang, Makassar pada saat itu. Dan dipimpin oleh Armada Selatan kedua dengan nama Manseifu dipimpin Laksamana Maina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puan Fadila Akbar, kelas 6B, jurusan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Yang pertama, perlawanan rakyat Indonesia itu perjuangan melalui organisasi, yang mana organisasi itu bikinan Jepang, memanfaatkan gerakan Putra. Apa itu Putra? Yaitu Putra itu Pusat Tenaga Rakyat. Nah, pada zaman kedudukan Jepang, semua partai politik itu dibubarkan untuk mempropagandakan politik Hakko Ichu. Nah, Jepang membentuk gerakan 3A yang dipimpin oleh Mr. Samsudin. Organisasi ini dibubarkan karena tidak mendapat simpati dari rakyat sendiri. Kemudian dibentuklah organisasi Putra, Pusat Tenaga Rakyat itu pada tanggal 1 Maret 1943. Pemimpin Putra yang dikenal dengan 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, tujuan Jepang untuk membentuknya Putra adalah agar kaum nasionalis dan kaum intelektual menyumbangkan tenaga dan pemikirannya untuk kepentingan Jepang itu sendiri. Namun, oleh para pemimpin kita atau pemimpin Indonesia itu
Putra justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang serta untuk menggembleng mental semangat nasionalisme. Dengan demikian, Putra ini diibarat sebagai ujung tombak bermata dua. Organisasi Putra ini mendapat sambutan atau mendapat dukungan dari rakyat sendiri. Dari organisasi inilah mental bangsa Indonesia itu disiapkan untuk menuju bangsa yang merdeka. Setelah itu, Jepang memandang bahwasanya organisasi ini tuh lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia, maka pada tahun 1944 Putra oleh Jepang dibubarkan. Adapun pergerakannya atau perlawanan-perlawannya melalui gerakan bawah tanah. Misalkan yang pertama itu gerakan kelompok Sultan Syahrir. Kelompok ini merupakan para pendukung demokrasi parlementer model Eropa Barat dan menentang Jepang karena merupakan Jepang itu negara yang sangat fasis. Nah, kemudian yang kedua itu ada gerakan kelompok Amir Syarifuddin. Menjelang kedatangan Jepang ke Indonesia, Amir Syarifuddin berhubungan erat dengan PJA Edinburgh atau pemimpin Departemen Pendidikan Hindia Belanda. Nah, melalui Dr. Charles van der Plas, PJA Edinburgh membantu uang sebesar 25.000 gulden kepada Amir Syarifuddin untuk mengorganisasi gerakan bawah tanah. Nah, yang ketiga itu ada golongan Persatuan Mahasiswa. Golongan ini sebagian besar berasal dari mahasiswa Ika Daikagu atau sekolah kedokteran. Tokohnya itu ya yang terkenal itu adalah Supeno sebagai ketua, Burhanuddin, Harahap, dan Kusnandar. Kemudian yang keempat itu ada kelompok Sukarni. Nah, kelompok ini sangat berperan di sekitar proklamasi kemerdekaan. Tokoh-tokohnya itu ada Malik, Pandu Kartawiguna, Khairul Soleh, dan Maruto Nitimiharjo. Selanjutnya, untuk perlawanan bersenjata, untuk perlawanan dari bersenjata. Yang pertama itu ada perlawanan rakyat di Chot Plain pada tanggal 10 November 1942. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang guru mengaji. Perlawanan di Chot Plain Leseumawe Aceh ini diawali dari serbuan Jepang terhadap masjid di Chot Plain itu sendiri. Nah, masjid ini dibakar dan pasukan Tengku Abdul Jalil ini banyak yang tewas. Dan pada akhirnya Tengku Abdul Jalil sendiri itu tewas di tangan Jepang. Nah, kedua, perlawanan bersenjata itu ada di perlawanan rakyat di Pontianak pada tanggal 16 November 1943. Perlawanan ini dilakukan oleh suku Dayak di pedalaman serta kaum feodal di hutan-hutan. Latar belakang perlawanan ini karena mereka menderita akibat tindakan-tindakan yang sangat kejam dari pasukan Jepang. Tokoh perlawanan rakyat di Pontianak itu yang paling terkenal itu Utin Fatimah. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat di Sukamana atau Singaparna, yaitu pada tanggal 25 Februari 1944. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, yaitu seorang pendiri pesantren Sukamana. Nah, perlawanan ini bersifat keagamaan. Kiai Haji Zainal Mustafa tidak tahan lagi membiarkan pasukan-pasukan Jepang menindas masyarakat. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat di Cidempet, atau di Kecamatan Loh Bener, Indramayu. Nah, perlawanan ini terjadi pada tanggal 30 Juli 1944. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madrias. Nah, yang selanjutnya itu perlawanan peta di Gumilir, Cilacap, April 1945. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh pemimpin Regu Bundancok. Nah, Kusairi bersama rekan-rekannya. Perlawanan yang dirancangkan pada tanggal 21 April 1945 ini
diketahui oleh tentara Jepang sehingga Kushairi ditangkap pada tanggal 25 April tahun 1945. Nah, Kushairi divonis hukuman mati tapi tidak terlaksana karena Jepang terdesak oleh sekutu. Kemudian yang terakhir ada perlawanan Pangsuma. Nah, perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Pangsuma ini berkobar di Kalimantan Barat. Pangsuma adalah pemimpin suku Dayak yang besar pengaruhnya di kalangan suku-suku di daerah Tayan dan Meliau. Nah, perlawanan ini bersifat gerilya untuk mengganggu aktivitas Jepang. Tentu perlawanan Pangsuma ini diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang. Nah, satu di antaranya sekitar 130 pekerja pada sebuah perusahaan kayu Jepang. Kejadian ini kemudian memulai sebuah rangkaian perlawanan yang mencapai puncaknya pada sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa. Dari April sampai bulan Agustus 1944 di daerah Tayak, Meliau, Batang, Tarang, Kabupaten Sanggau sekitar 600 pejuang kemerdekaan ini dibunuh oleh Jepang termasuk Pangsuma itu sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.